Tersebutlah kerajaan Wiroto dengan rajanya Prabu Matswapati. Bimo menyamar sebagai Jagal dengan nama Jagal Abilowo, Arjuno sebagai seorang guru tari dengan nama Kedi Prahatnolo, Nakula dan Sadewa sebagai tukang kuda dengan nama Damarganti dan Tantripolo. Sedangkan Drupadi sebagai abdi Dewi Utari dengan nama Salindri. Hei, Dwi Jokongko, siapa kamu ini sebenarnya? Salindri, apakah aku harus berkata yang sebenarnya, Salindri? Kakanda, menurut perhitungan hamba, sudah tiba saatnya kita melepas penyamaran ini, Kanda. Eyang Matswapati, hamba adalah cucumu Puntadewa ya. Cucuku Puntadewa? Aku akan bersumpah apabila tiba saatnya perang Baratoyuda, aku akan merelakan seluruh harta Wiroto dikuras untuk biaya peperangan. Perang Baratoyuda jadi. Sedikitpun aku tidak gentar menghadapi Kurawa. Tetapi apakah ini pilihan yang benar? Kenapa peperangan ini harus terjadi, Kanda? Bukankah peperangan hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kehancuran? Apalagi kami masih saudara-saudara. Apalah artinya kemenangan jika harus dibayar dengan kematian saudara sendiri? Apakah artinya kehormatan jika harus membunuh saudara, paman, kakek, dan guru yang dihormati? Apakah artinya harga diri jika harus ditebus dengan pengorbanan orang-orang yang tidak berdosa? Rakyat akan menjadi sengsara, ribuan prajurit akan binasa, anak-anak akan kehilangan bapaknya, dan wanita-wanita menjadi janda. Apakah untuk mendapatkan kekuasaan seseorang harus membunuh sesamanya? Apa arti semua ini, Kanda Kresna? Ketahuilah, Arjuna, tidak ada seorang pun yang mengharapkan terjadinya perang Baratoyuda. Perang ini terjadi bukan karena kemauan manusia, tetapi karena kehendak para dewata. Juga hukum alam semesta ini yang sangat sulit untuk dihindari, Arjuna. Baratoyuda bukan lagi peperangan antara Pandawa dengan Kurawa, tetapi Baratoyuda adalah perang antara kebajikan melawan kebatilan. Bukan lagi perang antara saudara-saudara, Arjuna. Nah, Arjuna, bersiaplah engkau untuk menerima suratan takdir itu, Arjuna.